Polda Metro Jaya akan menyiapkan surat perintah penangkapan kepada tersangka Rizik Syihab terkait dugaan percakapan berkonten pornografi di WhatsApp. Ya, selain itu Polda Metro Jaya juga akan berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk membuat red notice terhadap Rizik Syihab. Setelah Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka, Polda Metro Jaya akan menyiapkan surat perintah penangkapan kepada pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menegaskan Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Mabes Polri terkait dengan penangkapan dan juga pengajuan red notice kepada tersangka Rizik Syihab. Dan Rizik Syihab juga ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara oleh penyidik di Treskrim Sus Polda Metro Jaya serta pemeriksaan sejumlah saksi. Penyidik akan membuat surat perintah penangkapan yang bersangkutan. Nanti akan melakukan koordinasi dengan Mabes Polri, beberapa dari Divisi Hubungan Internasional. Lalu nanti kita akan juga membuat daftar pencarian orang DPO, kembali ke tanah air ini. Kita akan maju ke notis. Nanti tahap-tahap ini harus kita lakukan. Tahap-tahap ini harus kita penuhi syarat-syaratnya semuanya. Dan saat ini sudah ada korespondensi CNN Indonesia Arman Helmi di Polda Metro Jaya, Jakarta. Ya, selamat pagi Arman. Arman, sejauh ini Rizik Syihab memang dikabarkan masih berada di luar negeri atau tepatnya di Arab Saudi setelah menjalankan umroh. Lalu bagaimana nanti proses penangkapan dan pemulangan dari Rizik Syihab, Arman? Baik, selamat pagi Alfian dan Lady. Dari informasi yang berhasil saya peroleh, memang betul sekali Direktur Reskrim Sus Polda Metro Jaya Kombes Wahyu Hadiningrat memang membenarkan bahwa status dari Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab sudah ditingkatkan menjadi status tersangka. Namun dia sendiri belum memastikan kapan sudah mulai ditingkatkan status tersangka ini kepada Rizik Syihab. Dan memang di lain pihak juga Wahyu Hadiningrat atau Kombes Wahyu Hadiningrat selaku Direktur Reskrim Sus Polda Metro Jaya juga sudah mengatakan bahwa berkas dari Firza ini juga sudah dilimpahkan pengadilan. Dan di sisi lain juga tim kuasa hukum dari Rizik Syihab yang diwakili oleh Egy Sujana mengatakan bahwa memang penangkapan atau penetapan terhadap Rizik Syihab ini ada beberapa prosedur yang dilanggar dan sangat janggal. Seharusnya menurut Egy Sujana penetapan tersangka kepada Rizik Syihab ini harus berpedoman pada Perkap Kapolri nomor 14 tahun 2012, di mana Perkap Kapolri nomor 14 tahun 2012 ini mengatur tentang bagaimana mekanisme dilakukan penyidikan. Dan menurut Egy Sujana, penetapan tersangka ini ada salah satu ataupun juga ada beberapa prosedur yang tidak dilakukan, yaitu penetapan ataupun juga status tersangka kepada Rizik, yaitu tidak dilakukan tahapan gelar perkara, baik itu tahapan gelar perkara awal, tahapan gelar perkara pertengahan, sampai dengan tahapan gelar perkara akhir. Dan inilah yang menurut Egy Sujana dan juga tim kuasa hukum Rizik Syihab yang lain tidak sesuai dengan prosedur ataupun juga terasa janggal. Selain Egy Sujana, ada tim kuasa hukum dari Rizik Syihab yang lain, yaitu Kapetra Ampera, mengatakan bahwa memang kasus ini masih diperdebatkan dan sesungguhnya karena memang kasus ini masih diperdebatkan, makanya menurut dia kliennya Rizik Syihab belum pantas ditetapkan atau ditingkatkan menjadi tersangka. Seharusnya menurut Kapetra Ampera yang ditahan atau ditetapkan menjadi tersangka adalah mereka yang menyebarkan konten ataupun mereka yang membuat situs atau website balada cinta Rizik tersebut. Dan menurut mereka sejauh ini Rizik pun meskipun masih berada di luar negeri ataupun masih melakukan ibadah umroh, tapi ya Kapetra Ampera dan juga Egy Sujana sudah melakukan koordinasi dan juga pembicaraan dengan Rizik Syihab, dan kliennya sendiri merasa sangat marah dan akan melakukan perang hukum. Untuk itu Kapetra Ampera dan juga Egy Sujana bersama tim kuasa hukum yang lain akan melakukan perlawanan politik dan perlawanan hukum dengan akan melakukan pra-peradilan. Selain itu mereka juga berencana akan melakukan judicial review, namun belum disebutkan pasal mana yang akan mereka ajukan. Dan mengenai rencana apakah akan bekerja sama dengan Kompolnas, sejauh ini kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari Direktur Reskrim Sus Polda Metro Jaya, karena memang kami masih menunggu kabar selanjutnya. Begitu Alfian dan Lady. Juga terkait penetapan Rizik Syihab yang juga sudah menjadi tersangka. Lalu kemudian apakah sudah ada antisipasi untuk nanti apabila nanti ada aksi yang dilakukan oleh simpatisan FPI, kemudian ketika nanti Rizik ditangkap seperti itu, Arman? Ya,
Polda Metro Jaya sendiri, Lady, sudah menghimbau para pengikut ataupun juga mereka yang aktif dalam Front Pembela Islam agar supaya mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh aparat kepolisian sendiri, dan mereka juga menganjurkan ataupun juga menghimbau agar supaya para jamaah ataupun juga anggota Front Pembela Islam tidak melakukan aksi anarkis ataupun juga turun ke jalan seperti aksi-aksi sebelumnya, karena memang dikhawatirkan itu bisa mengganggu ketertiban dan juga kenyamanan, dan juga bertepatan saat ini dengan pelaksanaan bulan suci Ramadan di mana umat Islam yang lain masih tetap berkonsentrasi atau fokus dalam beribadah. Jadi sekali lagi Polda Metro Jaya dan aparat kepolisian menghimbau agar supaya Front Pembela Islam dan anggotanya juga tidak melakukan aksi yang dapat mengganggu ketertiban seperti itu, Lady. Baik, terima kasih Arman melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Kasus yang menjerat Rizik Sihab ini mulai memasuki babak baru karena Polda Metro Jaya meningkatkan status Rizik Sihab menjadi tersangka dalam kasus percakapan berkonten pornografi yang melibatkan dirinya dengan Firza Hussein. Dan polisi juga telah melimpahkan berkas Firza Hussein ke kejaksaan. Rizik Sihab resmi menyandang status tersangka dalam kasus percakapan berkonten pornografi yang melibatkan dirinya dengan Firza Hussein. Status Rizik ditetapkan setelah melalui gelar perkara internal Polda Metro Jaya serta serangkaian pemeriksaan. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum memutuskan cara memulangkan Rizik ke Indonesia. Sementara itu berkas Firza Hussein juga sudah dilimpahkan polisi ke kejaksaan yang berarti akan segera P21. Sebelumnya Firza sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Mei lalu. Jadi untuk saksi HRS yang kita naikkan, yang kita tingkatkan menjadi tersangka. Demikian. Dijerat pasal berapa, Pak? Pornografi. Sama dengan pasal yang dikenakan oleh Firza Hussein? Ya, ada pasal 4, pasal 6, dan pasal 8. Menanggapi status Rizik yang ditingkatkan menjadi tersangka, pengacara Rizik Egy Sujana mengatakan proses penetapan ini cacat hukum. Egy menganggap ada prosedur yang dilanggar kepolisian. Egy juga berpendapat bahwa ada kepentingan politik di balik penetapan tersangka ini. Egy juga mempermasalahkan perkembangan pengusutan oknum penyebar gambar pada situs Balada Cinta Rizik. Maka kita masih menempatkan Habib Rizik di luar negeri, hasil kesepakatan kita juga para ulama. Karena apa? Untuk meredam daya radikalisasi. Kalau dia sampai ditahan, itu akan menjadi daya ledak yang luar biasa. Dan akhirnya Sebelumnya Rizik Sihab diketahui melakukan pertemuan dengan Egy dan tim kuasa hukumnya di Arab Saudi pada pertengahan Mei kemarin. Seperti diketahui, Rizik dikabarkan tengah melakukan ibadah umroh di Arab Saudi sejak awal Mei lalu. Kemudian pada 15 Mei, Rizik terpantau berada di negara tetangga Malaysia sebelum akhirnya memutuskan kembali ke Arab Saudi. Kasus yang menjerat Rizik dan Firza berawal dari screenshot percakapan aplikasi WhatsApp yang diduga dilakukan Rizik dan Firza yang beredar luas pada Januari lalu. Selain kasus dugaan percakapan mesum ini, Rizik Sihab juga dilaporkan atas 6 perkara hukum lain. Suci Bancin, CNN Indonesia.